Kemudian Y sama dengan 10 ini kita letakkan di tabel ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya hasilnya adalah 10. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami, Sukma. Sukses matematika, temukan solusimu. Materi kali ini kita akan belajar sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan C. Di sini ada koefisien A dan B, ada variabel X dan Y, dan konstantanya adalah C. Selanjutnya, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah AX ditambah BY sama dengan C. Persamaan yang kedua, PX ditambah QY sama dengan R. Dengan keterangan sebagai berikut. A, B, P, Q adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C dan R adalah konstanta. Untuk lebih memahami tentang materi ini, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Thohir mempunyai uang Rp20.000. Sejumlah uang itu akan dihabiskan untuk membeli 6 buah peralatan sekolah. Ia membeli beberapa buku dengan harga per buku Rp4.000 dan ia juga membeli beberapa pensil dengan harga Rp2.000 per pensil. Berapa banyak buku dan pensil yang dibeli Thohir? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita akan memisalkan banyak buku dengan X, kemudian banyak pensil dengan Y. Dan dari soal ini kita dapatkan model matematika sebagai berikut. 4.000X, kenapa? Karena bukunya itu tadi banyak buku X dan harga bukunya adalah 4.000, maka model matematikanya adalah 4.000X. Kemudian pensilnya tadi seharga Rp2.000, maka karena banyak pensil itu Y, model matematikanya adalah 2.000Y. Kemudian dari penjumlahan ini itu adalah jumlah uang Thohir seluruhnya, yaitu Rp20.000. Jadi model matematikanya adalah 4.000X ditambah 2.000Y sama dengan 20.000. Kemudian dari model matematika ini, supaya lebih sederhanakan, kita sederhanakan dengan membagi dengan 2000, yaitu 4000X dibagi 2000 hasilnya 2X, 2000Y dibagi 2000 hasilnya Y, dan 20.000 dibagi 2000 hasilnya 10. Jadi kita sudah punya persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 10. Kemudian untuk persamaan yang kedua, dari soal diketahui bahwa Thohir akan membeli 6 buah peralatan. Jadi dari sini buku dan pensil itu totalnya ada 6, maka X ditambah Y sama dengan 6. Nanti ini yang disebut dengan persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, nanti kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Sebenarnya ada 4 cara metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Metode yang pertama adalah metode grafik, metode yang kedua adalah metode eliminasi, metode yang ketiga adalah metode substitusi, dan metode yang keempat ini adalah metode gabungan, yaitu antara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Untuk pada bagian part 1 ini, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik. Metode grafik. Dari persamaan yang pertama tadi ada 2X ditambah Y sama dengan 10. Tadi yang pertama, untuk menyelesaikan dengan metode grafik, maka kita harus mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan menggunakan tabel. Jadi kita menggambar tabel dulu seperti ini untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y.
Yang pertama, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y, yaitu dengan X-nya kita masukkan 0. 0 ini kita substitusikan ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10, yaitu 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 10, 2 kali 0, 0, Y-nya tetap, jadi 0 ditambah Y sama dengan 10. Jadi didapatkan Y sama dengan 10. Kemudian Y sama dengan 10 ini kita letakkan di tabel ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya hasilnya adalah 10. Kemudian yang kedua, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y-nya 0. Kita substitusikan 0 ini ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 10. Hasilnya seperti ini. 2X ditambah 0 sama dengan 10. 2X sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah X sama dengan 5. Kita isikan 5 ini ke dalam tabel 5. Dari dua persamaan ini yang sudah kita substitusikan untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, kita dapatkan titik potongnya adalah 0,10 ya. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 10. Kemudian yang kedua, ketika Y-nya yang 0, X-nya ketemu 5. Jadi sudah ada dua titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu 0,10 dan 5,0. Untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan X ditambah Y sama dengan 6. Sama seperti cara yang tadi, kita harus membuat tabel dulu untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, seperti ini. Kita masukkan ketika mencari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan 0 ini ke persamaan X ditambah Y sama dengan 6. Hasilnya adalah 0 ditambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 6. Jadi 6 ini kita masukkan ke dalam tabel 6. Kemudian untuk ketika mencari titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y-nya yang 0, kita substitusikan ke persamaan X ditambah Y sama dengan 6. Hasilnya adalah X ditambah 0 sama dengan 6, X sama dengan 6. Kita masukkan 6 ini hasilnya ke dalam tabel. Jadi dari dua substitusi ini tadi kita dapat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6 dan terhadap sumbu X adalah 6,0. Dari titik potong dua persamaan ini kita gambarkan ke bidang kartesius seperti ini. Di sini sudah ada titik-titiknya. Yang pertama tadi dari persamaan yang pertama dulu, 2X ditambah Y sama dengan 10, ada dua titik, yaitu 0,10. Letaknya di mana? Letaknya adalah di sini ya. Kemudian 5,0 letaknya di sini. Setelah itu kita apakan? Setelah itu kita tarik garis ya. Dari dua titik tadi kita tarik garis, hasilnya seperti ini. Kemudian dari persamaan yang kedua ada titik 0,6, letaknya di sini. Kemudian 6,0 letaknya di sini. Kita tarik garis dari dua titik tadi, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita dapatkan ada dua garis seperti ini ya. Ternyata berpotongan pada satu titik. Titik apa itu? Titiknya ada di sini, yaitu titik 4,2. Nah, 4,2 ini adalah X, Y. Nah, ini nanti yang dinamakan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. X-nya ada 4, Y-nya adalah 2. Jadi, banyak buku dan pensil yang dibeli Thohir adalah 4 dan 2. Kita ingat tadi ya, pada penyelesaian yang awal ada permisalan banyak buku itu adalah X. Jadi di sini X-nya adalah 4. Kemudian banyak pensil adalah Y. Y-nya ini adalah 2 ya. Untuk metode grafik sekian dulu. Kemudian untuk metode yang selanjutnya, metode eliminasi, substitusi, dan gabungan akan kita bahas pada part 2. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kami. Jangan lupa like and subscribe channel kami ya, supaya kami lebih semangat lagi membuat video berikutnya. Bye!